Baik Pak, Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Baik, Bu Mei, pada hari ini kita akan melakukan sebuah proses coaching ya Bu Mei. Ya, di sini saya sebagai observer yang nantinya akan mengamati jalannya percakapan Ibu sebagai coach dan nanti ada yang sebagai coachee. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam proses coaching ini tentang rubrik penilaian percakapan coaching ya, yang nantinya diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga menggali potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach, yakni kehadiran penuh atau presence. Yang kedua mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Pak. Dan saya berharap nanti pada proses percakapan ketika Ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itulah rubrik penilaian yang akan saya buat acuan untuk mengamati Ibu dalam proses coaching nanti. Baiklah Ibu Mei, sebelum memulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Ya, silakan Pak, boleh. Pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Dalam proses coaching kali ini Pak, rencana saya akan mengembangkan kompetensi presence Pak, jadi kesadaran penuh. Kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Oke, baik. Yang kedua Bu, dari 3 kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Saya berencana secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi ini Pak, mendengarkan secara aktif dengan teknik rasa tadi yang Bapak sampaikan, dan juga dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi rencana saya itu Pak. Ya. Jadi ya fokus yang dikembangkan nanti yaitu mendengarkan aktif dan menggali potensi dari coach ya Ibu ya. Baik. Yang terakhir Bu, pertanyaan yang terakhir tentang indikator pencapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Saya sih inginnya Pak, dalam proses coaching kali ini coach saya itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang disampaikan, kemudian bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini. Sangat luar biasa sekali. Jadi indikator keberhasilan yang ingin Ibu tuju nanti berharap agar si coach ini bisa menemukan solusi dari masalah-masalahnya sendiri tadi ya Bu ya. Kemudian menetapkan langkah-langkah ini selanjutnya Pak. Sangat luar biasa sekali. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan ini apa yang Ibu lakukan dengan coach nanti dapat berhasil dengan baik ya Bu ya. Terima kasih. Baik. Amin Pak. Bu Mei, silakan dimulai untuk proses coachingnya Bu. Terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Bu Ida, selamat siang. Ya Bu Ida. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Mai. Gini Bu Mai, Bu Mai ada waktu untuk saya. Oh iya pasti. Saya ini loh Bu Mai ingin bercerita tentang unek-unek yang ada dalam pikiran saya. Itu ya? Iya. Silakan, monggo. Terima kasih ya Bu Mai atas waktunya untuk saya. Gini Bu Mai, di kelas saya itu loh kelas 1 ya. Iya. Itu saya mempunyai murid. Kalau tidak dua murid itu Bu Mai masih belum bisa membaca. Begitu ya? Iya. Sudah saya coba berbagai cara ya Bu Mai. Kalau sebelum masuk kelas itu saya kasih kartu huruf, ini
kemudian di tembok itu di dinding itu sudah saya kasih apa poster huruf itu. Tapi sepertinya anak itu apa ya Bu Mai, tidak ingin belajar, hanya suka menggambar, tapi kadang apa ya belum itu loh, belum tertarik untuk belajar membaca itu Bu Mai. Belum tertarik ya? Iya, belum tertarik Gitu ya. Jadi menurut Bu Ida, dari obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, apa yang ingin Ibu Ida capai, yang ingin Ida harapkan dari diskusi kita kali ya? Gini ya Bu Mai, yang saya harapkan dari obrolan ini, saya kan ingin sharing ya permasalahan yang telah saya hadapi ini untuk mencari permasalahan, mencari solusi dari permasalahan tentang murid saya yang masih belum bisa membaca ini Bu Mai. Gitu ya. Iya. Menurut Bu Ida, tadi kan Bu Ida sudah menyampaikan bahwa anak-anak itu ada yang kesulitan untuk mengenal huruf tadi ya. Iya. Padahal Bu Ida sudah bisa menempelkan huruf di dinding, Iya, gitu ya. betul, iya. Apakah ada hal lain yang Ibu sudah perhatikan itu terkait dengan kesulitan anak membaca ini? Misalnya apakah ada anak ini kekurangan minat dalam membaca, atau ada kesulitan dalam konsentrasi belajarnya, begitu barangkali Bu Ida? Kalau saya ingat kembali ya, lagi ke belakang itu Bu Iya, Mai, iya. sepertinya kedua anak tersebut ini apa ya, kurang tertarik dengan membaca, lebih suka bermain itu Bu Mai. Begitu ya? Iya, kalau disuruh belajar itu mungkin hanya tenang itu 10 menit, 15 menit, kemudian tuh lari-lari di kelas. Namanya Gitu, kelas iya. 1 ya? Iya, namanya kelas 1 kan peralihan dari TK ke SD gitu ya. Iya, iya. Seringkali nanti misalnya kalau diajak belajar itu seringkali tidak fokus dan mereka bilang, Bu bosen istirahat itu cepat bosan itu. Coba sekarang dipikirkan lagi, kira-kira menurut Bu Ida apa saja hal-hal yang dapat membuat muridnya Bu Ida ini antusias dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam mengenal huruf. Coba barangkali digali lagi, dipikirkan lagi Bu Ida. Mungkin ini ya Bu Mai ya, mungkin dalam kalau kelas 1 itu ya Bu Mai, Iya. namanya juga kan peralihan dari TK itu ya, Iya. mungkin lebih menginginkan itu belajar itu sambil bermain, Iya. menginginkan kelas yang menyenangkan gitu Bu Mai. Iya, Iya. saya sependapat dengan Bu Ida. Dan pembelajaran itu tidak monoton dan tidak membosankan. Menginginkan biasanya itu kalau anak kelas 1 itu menginginkan belajar dengan bermain. Belajar sambil bermain ya. Iya. Sepakat Bu Ida. Lalu menurut Bu Ida, apa saja sih yang kira-kira membuat anak-anak itu asik, tidak bosan dalam kegiatan membaca sehingga menarik mereka untuk mengenal huruf kemudian bisa membaca? Kira-kira apa? Kalau menurut saya, mungkin saya bisa mencoba dengan permainan huruf. Misalkan huruf ini disembunyikan, nanti temannya mencari, itu mungkin akan lebih mengasihkan, lebih seru bagi Iya, iya, mereka. Ataupun permainan puzzle huruf, Iya, itu kelas 1 kan lebih suka ya, bermain ya, teka-teki sambil gitu ya. bermain itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Ya, betul sekali Bu Ida. Saya yakin sekali Bu Ida bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang pasti ya, sehingga anak-anak itu antusias dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian Bu Ida, rencana Bu Ida untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa ya? Selain itu tadi ya Bu Mai ya, saya menciptakan media yang sederhana ya, puzzle yang menyenangkan tadi. Mungkin juga saya akan berkolaborasi dengan orang tua. Ya. Kalau kita tidak berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Mai ya, Iya. kalau kita misalnya hanya di sekolah saja mengajarkan Iya, anak, betul. tapi kalau di rumah mereka Dibiarkan tidak gitu ya. dibiarkan. Kayaknya apa ya, hasilnya itu tidak akan maksimal Gitu ya. Iya. Mungkin yang utama itu adalah kolaborasi dengan orang tua. Karena apa? Waktu itu lebih lama Iya. di rumah daripada di sekolah. Iya, betul Bu Ida. Kemudian menurut Bu Ida, dari skala angka 1 sampai angka 10,
kira-kira dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Ida, tingkat keberhasilannya sampai berapa? Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 itu ya pemain mungkin saya akan Bisa mencapainya itu 7 itu ya, ya, sudah bagus 7 itu sudah bagus itu ya bagus sekali Bu Ida. Rencananya mudah-mudahan rencana yang sudah Bu Ida pikirkan nanti berhasil dengan baik. Kemudian Bu Ida, selanjutnya apa komitmen Bu Ida terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, seru, ya. Walaupun hanya dengan media sederhana ya, tidak harus sama juga kelas 1, tidak harus menggunakan teknologi yang sederhana saja agar apa ya, kelas itu menjadi menyenangkan, pembelajaran menjadi mengasihkan, menarik gitu untuk anak-anak kelas 1 itu teman-teman. Bagus sekali Bu Ida, saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan Bu Ida yang semua Bu Ida rencanakan nanti berjalan dengan lancar dan menghasilkan rating nilai yang sesuai dengan harapan Bu Ida. Terima kasih ya Bu Mai atas waktunya, unek-unek di pikiran saya ini apa ya, hampir ringan lah, pikiran menjadi ringan karena saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang telah saya hadapi. Terima kasih Bu Mai ya. Sudah plong saya Bu Mai. Sama-sama Bu Ida, semoga berhasil ya. Terima kasih Bu Mai ya. Sudah Bu Mai, saya kembali ke ya, kelas monggo. ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Pak mati ya. Baik, Ibu. Ya. Saya tadi sudah mengamati jalannya percakapan yang Ibu lakukan. Ini ada beberapa catatan dari saya, tapi sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal Ya Pak, monggo silakan. ke Bu Mai ya terkait proses coaching tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu laksanakan tadi? Kalau menurut saya Pak ya, saya tadi sudah melakukan alur tirta, sudah saya lakukan. Saya juga menanyakan tujuan, saya juga mengidentifikasi, saya juga menanyakan rencana aksi dari coaching, dan saya juga menanyakan tanggung jawab selanjutnya dari coaching. Kemudian saya juga sudah menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan, kemudian langkah-langkah yang akan diterapkan oleh coaching selanjutnya Pak. Siap. Jadi dari hasil yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya Bu, bahwa Ibu sudah menerapkan proses coach, yakni sudah menerapkan alur tirta yang meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi saya lihat sudah runtut semuanya alur tirtanya Ibu, dan juga Ibu juga sudah menerapkan proses kreatif di mana Ibu menggali ide-ide dari si coach tadi. Dan yang terakhir Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Rencana saya Pak, saya ingin lebih memahami lagi proses coaching itu yang bagaimana, lebih dalam lagi, sehingga ketika saya melakukan kegiatan coaching lagi, saya bisa lebih baik dari hari ini. Gitu Pak. Sangat luar biasa sekali Bu. Saya berharap proses ini menjadi bekal Ibu untuk proses coach ke depannya gitu ya. Dan terima kasih, sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk ke depannya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Mai atas kerjasamanya, atas kolaborasinya. Sangat luar biasa sekali untuk hari ini. Oke, saya akhiri ya Bu Mai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.